Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab 6. Bab 6-nya tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Sebelum mengenal Nabi Yusuf, mari kita ulas dulu apa itu Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul adalah seseorang yang diutus oleh Allah ke muka bumi untuk mengajak kita untuk taat kepada Allah. Nabi dan Rasul jumlahnya sangat banyak, tapi yang Allah wajib kita tahu hanya ada 25 nabi, yaitu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nabi Adam adalah nabi pertama, lalu Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Sedangkan Nabi Yusuf adalah nabi ke-11. Kita lihat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini punya ayah. Ayahnya bernama Nabi Yakub, sedangkan ibunya bernama Rahel. Lalu Nabi Yusuf mempunyai 10 kakak tiri dan mempunyai 1 adik kandung. Adiknya bernama Bunyamin. Nabi Yusuf ini terkenal sebagai nabi yang memiliki wajah yang sangat tampan. Kakak-kakak tirinya terkadang iri dan tidak suka terhadap Nabi Yusuf. Nabi Yusuf memiliki kelebihan, yaitu kelebihannya adalah dapat menafsirkan mimpi. Suatu ketika Nabi Yusuf bermimpi. Dia bermimpi melihat 11 bintang, bulan, dan matahari bersujud kepadanya. Karena Nabi Yusuf penasaran, lalu ia bertanya kepada ayahnya yang bernama Nabi Yakub. Nah, ketika setelah bercerita, Nabi Yakub berkata kepada Nabi Yusuf, "Jangan kamu ceritakan ini kepada kakak kamu ya." Akhirnya Nabi Yusuf taat kepada ayahnya dan tidak menceritakannya kepada kakak-kakaknya. Lalu Nabi Yusuf berpikir, mungkin ini firasat bahwa Nabi Yusuf akan menjadi seorang nabi kelak. Nabi Yusuf juga terkenal sebagai anak yang sangat taat kepada ayahnya. Ia menyayangi ayahnya dan semua saudara-saudaranya. Karena Nabi Yusuf sangat baik dan sangat sayang kepada saudaranya, itu membuat Nabi Yakub menjadi sayang kepada Nabi Yusuf. Tetapi saudara-saudaranya iri terhadap Nabi Yusuf karena mengira bahwa Nabi Yakub pilih kasih. Nabi Yakub hanya sayang kepada Nabi Yusuf, tidak sayang kepada kakak-kakaknya. Padahal sebenarnya Nabi Yakub pun sayang sama semuanya. Setelah itu kakak-kakaknya berlumbuk. Mereka merencanakan sesuatu untuk mencelakai Nabi Yusuf. Lalu mereka mengajak Nabi Yusuf untuk bermain. Sebelum mengajak, salah satu kakaknya ada yang meminta izin kepada Nabi Yakub. Mereka minta izin kepada Nabi Yakub untuk mengajak Nabi Yusuf untuk bermain. Ayahnya awalnya ragu untuk memberikan izin karena takut ada apa-apa yang terjadi pada Nabi Yusuf. Tapi karena kakaknya Nabi Yusuf meyakinkan, akhirnya Nabi Yakub memberikan izin. Setelah diajak bermain,
Lalu Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Nah, karena kakak-kakaknya Nabi Yusuf takut Nabi Yakub marah, akhirnya mereka berbohong. Mereka bercerita kepada Nabi Yakub bahwa Nabi Yusuf mati dimakan serigala, dan mereka membawa baju Nabi Yusuf yang sudah berlumuran darah. Yusuf ada di dalam sumur berhari-hari, suatu ketika ada beberapa musafir melewati sumur itu. Mereka kehausan. Akhirnya mereka berniat untuk meminum air sumur itu. Lalu ketika ditimba airnya, mereka kaget ternyata di dalamnya ada Nabi Yusuf. Akhirnya mereka menolong Nabi Yusuf. Mereka menyuruh Nabi Yusuf untuk berpegangan kepada tali timba. Akhirnya Nabi Yusuf diselamatkan oleh para musafir itu. Kemudian para musafir itu membawa Nabi Yusuf ke kerajaan untuk dijual sebagai hamba sahaya. Lalu oleh kerajaan dibayarlah para musafir itu. Akhirnya sekarang Nabi Yusuf tinggal di kerajaan. Saat di dalam kerajaan itu, para penguasanya tidak suka terhadap Nabi Yusuf. Mereka menuduh Nabi Yusuf melakukan kejahatan. Lalu akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Tapi hikmahnya adalah Nabi Yusuf bisa dengan khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada suatu hari, raja bermimpi. Ia bermimpi melihat 7 ekor sapi betina gemuk dimakan oleh 7 sapi ekor betina yang kurus.
Lalu ia mengumpulkan seluruh para penafsir peramal mimpi yang ada di kotanya. Nah, tapi tidak ada satupun yang dapat mengartikan arti mimpi dari raja tersebut. Lalu salah satu dari mereka berkata kepada raja bahwa Nabi Yusuf yang ada di dalam penjara dapat menafsirkan mimpi. Akhirnya Nabi Yusuf dikeluarkan dan disuruh untuk menafsirkan mimpi tersebut. Setelah mendapatkan penjelasan dari Nabi Yusuf, raja sangat puas. Lalu kemudian ia mengangkat Nabi Yusuf menjadi menteri di dalam istana, tepatnya menjadi menteri keuangan dan makanan. Lalu di bawah pimpinan Nabi Yusuf, kerajaan di Mesir menjadi berkembang pesat. Nabi Yusuf pun tidak lupa selalu mengajak para pengikutnya untuk menyembah Allah, untuk selalu beribadah. Hingga akhirnya pada suatu ketika terjadi masa pacaklik, di mana orang-orang membutuhkan makanan, tapi ladang mereka kekeringan. Akhirnya mereka berbondong-bondong datang ke istana untuk meminta makanan kepada Nabi Yusuf. Atas kebaikan hatinya Nabi Yusuf memberikan makanan. Lalu tiba-tiba ternyata kakaknya Nabi Yusuf datang. Mereka berjumlah 11 orang. Lalu mereka datang dan mereka meminta gandum kepada Nabi Yusuf. Tapi mereka tidak tahu kalau itu adalah Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf saat itu memakai baju istana. Diberi, akhirnya mereka pulang. Lalu sesampainya di rumah, mereka berkata kepada Nabi Yakub bahwa besok mereka mau datang lagi ke istana untuk meminta gandum. Tetapi ada satu syaratnya. Syaratnya adalah harus membawa Bunyamin. Nabi Yakub kaget dan ia pun takut apa yang terjadi pada Nabi Yusuf akan terjadi lagi kepada Bunyamin. Tapi setelah kakak-kakaknya meyakini, akhirnya Nabi Yakub memberi izin untuk membawa Bunyamin. Keesokan harinya, Bunyamin datang bersama kakak-kakaknya. Lalu Nabi Yusuf bercerita kepada Bunyamin bahwa dirinya adalah kakaknya. Bunyamin pun kaget karena dia sebelumnya tidak mengenalinya. Bahwa itu adalah Nabi Yusuf, akhirnya kakak-kakaknya meminta maaf kepada Nabi Yusuf. Mereka menyesal dulu pernah membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Lalu Nabi Yusuf pun memaafkannya. Lalu Nabi Yusuf memberikan selai jubah kepada kakaknya untuk diberikan kepada ayahnya yang bernama Nabi Yakub. Kebetulan Nabi Yakub mengalami sakit mata dan tidak bisa melihat. Atas izin Allah, setelah matanya ditutup oleh jubah, akhirnya Nabi Yakub pun bisa melihat kembali. Kemudian mereka hidup rukun dan berkumpul kembali semuanya. Selesai.